Sehat kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau kenalan dulu nih. PL-nya ada Kak Pinka dan Kak Tessa. Dan pemusiknya ada Kak Jos. Nah, minggu ini kita mau ngapain sih? Yang tadi Kak Pinka udah sebut, kita mau IPA. Nah, pasti adik-adik sudah sarapan ya? Sudah makan? Sudah pakai baju yang rapi? Kalau gitu kita mau pemanasan dulu. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Cepat ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih lambat. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Jadi sekarang kita akan berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau berkati kekhalayan yang akan membawakan firman, agar dapat membawakan firman dengan baik. Berkati kami agar dapat mendengarkan kekhalayan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi. Adik-adik bangkit berdiri, terus disiapin ya kacanya, karena kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat kekal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, sekarang kita siapkan lagi ya kitabnya dari Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Mazmur 28 ayat 6 dan 9. Kalimat yang tercetak keluar yang dibaca oleh Kak Tessa sama Kak Pinka. Yang tercetak ke dalam adik-adik sama Kak Jos ya. Berarti dimulai dari Kak Tessa dan Kak Pinka. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar. Suara permohonanku, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria dia hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah
mereka untuk selama-lamanya. Oke, boleh ditutup lagi adik-adik. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari KC90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Dita. Sekarang kita sudah tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Dita mau ajak kalian semua untuk berdoa ya. Sekarang lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari Minggu ini kami boleh kembali untuk beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bantu kami agar saat mendengarkan firman, kami dapat memahami dan mengerti firman yang kami dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab suci hatiku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu ya Alkitabnya dari Perjanjian Lama, yaitu 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang 13. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya, adik-adik boleh baca dari rumah. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Sekarang Alkitabnya boleh disimpan terlebih dahulu ya. Adik-adik, setelah tadi kita sudah baca Alkitab, sekarang Kak Dita mau bercerita nih tentang sebuah bangsa yang sangat terkenal ceritanya di Alkitab. Bangsa tersebut adalah bangsa Israel. Nah, dari cerita yang sudah kita baca tadi mau menceritakan bahwa pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Daud. Ketika masa itu mereka sedang bersuka cita nih adik-adik, sangat bergembira. Kenapa sih? Karena mereka mendapatkan kembali yang namanya tabut Allah. Adik-adik sudah pernah dengar belum tabut Allah itu apa sih? Dan kenapa tabut Allah ini sangat penting untuk bangsa Israel? Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Kak Dita mau kasih tunjuk nih bentuk si tabut Allah ini. Ini dia gambarnya. Nah, ini adik-adik gambar dari tabut Allah. Tabut Allah ini adalah sebuah kotak yang berisikan 2 loh batu. 2 loh batu itu adalah tempat di mana tertulisnya hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Dan 2 loh batu ini diletakkan dalam tabut Allah
di kotak tadi yang berlapis emas adik-adik. Pokoknya bagus banget deh tempatnya. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel mendapatkan kembali tabut Allah ini, mereka bersyukur dan bersuka cita sehingga mereka membuat nyanyian syukur. Nyanyian syukurnya adalah firman Tuhan yang tadi kita baca. Tabut Allah ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Israel karena dengan adanya tabut Allah itu adalah sebuah tanda kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Maka dari itu bangsa Israel sangat bersyukur nih adik-adik, karena sebelumnya tabut Allah ini sempat hilang dan tabut Allah ini ternyata pernah diambil oleh bangsa Filistin. Maka dari itu ketika mereka berhasil mendapatkan tabut Allah itu kembali, mereka sangat mengucap syukur. Mereka merasa senang karena Tuhan Allah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Karena mereka mengingat nih betapa baiknya Tuhan Allah yang selalu menyertai bangsa Israel. Nah adik-adik, dari cerita tadi kan kita melihat nih bahwa kehadiran Tuhan Allah sangat disambut baik oleh bangsa Israel. Sebentar lagi nih adik-adik, kita juga mau menyambut kelahiran siapa? Tuhan Yesus, betul sekali. Nah adik-adik, dalam rangka menyambut kelahiran Tuhan Yesus, apa sih perasaan yang adik-adik rasakan? Seneng nggak? Bahagia nggak? Wah bahagia ya, karena di rumah di mana-mana sudah pasang pohon Natal, ada yang beli baju Natal baru, ada yang sudah siapin kue-kue. Nah itu adalah salah satu wujud tanda kita bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang lebih penting lagi nih adik-adik. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kita juga harus bisa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita harus memberikan diri kita yang terbaik. Contohnya gimana ya mempersiapkan diri kita menjadi yang terbaik? Dengan cara kita mau melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Misalkan nih adik-adik tahu nih kalau melawan orang tua itu nggak baik. Nah kita mulai nih belajar untuk dengar-dengaran sama mama papa, taat sama mama papa. Terus kan adik-adik lagi sering di rumah nih, lagi belajar dari rumah. Adik-adik juga bisa melakukan hal-hal baik di lingkungan rumah kalian dengan cara misalkan bantuin mama bersihin rumah, terus nggak terus-terusan nonton TV, terus main HP terus. Tapi kalian ingat waktu, kapan waktu untuk nonton, kapan waktu untuk main handphone, kapan waktunya belajar, waktu tidur, sehingga kalian dengan melakukan hal tersebut, mama papa senang nih sama kalian nih, bisa mengatur waktu dengan baik. Terus mempersiapkan diri kita menjadi yang terbaik bisa juga dengan rajin datang IMPA. Kalau sekarang kan IMPA-nya lewat YouTube, lewat Zoom, adik-adik rajin ikut, nggak pernah bolos nih. Wah hebat tuh kalau adik-adik bisa melakukan hal itu semua. Terus jangan lupa juga untuk saat teduh, baca SBA di rumah, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang kita bisa lakukan di rumah. Dengan menjadi diri kita yang terbaik, Tuhan Yesus pasti senang sama kita ya. Tuhan Yesus makin sayang sama kita. Dan jangan lupa kita juga harus bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus yang membawa sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Nah adik-adik, dari firman Tuhan kali ini, siapa yang mau bersyukur dan mempersiapkan diri kita yang terbaik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Semua pasti bisa ya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dari KC 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya.
Karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau tutup dalam doa. Kak Dita minta semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di minggu hari ini kami boleh kembali beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dalam rangkaian menyambut Natal nanti, Tuhan bantu kami untuk mempersiapkan diri kami menjadi yang terbaik. Bantu kami untuk bisa selalu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan penghafal iman rasuli. Dengan sikap sempurna, aku mau berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang duduk yang rapi, lipat tangannya karena kita akan doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus berkati orang tua kami agar mereka sehat selalu, agar mereka bisa sabar mendidik kami. Terima kasih karena orang tua yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan berkati juga orang sakit, teman-teman kami yang sakit, agar mereka bisa sembuh dan mereka bisa ikut IMPA minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, dalam rangkaian masyarakat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang Kau tahu bangsa kami telah dilanda COVID-19. Kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau memulihkan Tuhan bangsa kami, dan Kau juga memberkati pimpinan kami Tuhan, dari Pak Presiden hingga sampai masyarakat kami. Engkau memakai lagi pemimpin kami Tuhan dengan baik dan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga akan berdoa untuk sekolah kami, untuk pendidikan yang sekarang kami sedang tempuh. Kiranya Engkau memberkati setiap kelas yang kami lalui ya Bapak, walaupun Engkau tahu kelas yang kami lalui adalah kelas online. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat tetap belajar dengan baik dan menjadi anak yang pintar. Engkau juga kiranya memberkati guru-guru kami yang dengan sabar mengajar kami. Kiranya Engkau limpahkan berkat bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau memberkati setiap persiapan ibadah yang dilakukan melalui YouTube ataupun Zoom. Kiranya semuanya itu berjalan dengan baik, dan kiranya semua ibadah yang kami lakukan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk rangkaian acara yang akan disiapkan PA Markus, baik itu Natal ataupun rangkaian acara-acara lain. Kiranya Engkau memberkati setiap persiapan yang akan dilalui. Kiranya Engkau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kiranya doa syafaat ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Tuhan, inilah doa yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan dulu, disimpan di dalam celengan, atau bisa dikasih ke mama papa untuk ditransfer ke gereja. Nanti yang di dalam celengan bisa juga disimpan sampai nanti kita bisa IMPA bareng-bareng di gereja. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Beri Padanya. Karena
Adik-adik, sekarang kita akan doa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami, dan persembahan kami bisa berguna bagi kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Sekali lagi. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Kalian sekarang sudah bisa kembali lagi melanjutkan aktivitas kalian masing-masing di rumah. Siapa yang habis ini mau makan? Ada yang mau kerjain tugas? Oh udah nggak ada ya, udah mulai libur semuanya ya sekolah. Nah sebelumnya kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung di minggu hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, lindungilah kami selalu, jaga kami dalam seminggu ke depan, kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan bantu kami untuk melakukan firman yang telah kami dengar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa